Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi teman-teman. Masih bersama saya Dudun dan sudah pastinya juga di channelnya Dudun Aslam, dan sudah pastinya juga di sini di channel ini kita akan sedikit banyaknya bercerita tentang masalah perlambungan atau biasa disebut dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan tentunya juga teman-teman ya sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Nah, dan tak lupa juga nih teman-teman ya, saya sumpah ini ya, kali ini kita sumpah ini untuk kalian yang menyaksikan video ini dimanapun kalian menyaksikan video ini, saya doakan agar kalian tuh setiap harinya semakin banyak perubahan tentunya di dalam kesehatannya teman-teman ya, entah itu fisiknya, entah itu psikisnya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ya biar kalian tuh semangat untuk menjalani dengan keadaan kalian yang sekarang ini yang lagi merasakan gak nyamannya gangguan asam lambung ya teman-teman ya, yang sensasinya kan tahu sendiri banyak bener ya. Dan tak lupa juga ya teman-teman, saya di sini juga bukan dokter ya, bukan ahli ini itu teman-teman ya, dan saya juga nggak bisa nyembuhin kalian ya. Tapi di sini saya mencoba untuk ya menghibur atau menemani kalian ya yang lagi sedang merasakan gak nyamannya ya. Nah gini teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan tadi ya sepengalaman minggu ini ya. Karena kenapa? Ya ini baru nge-share video lagi teman-teman ya. Mohon maaf ya jangan marah teman-teman ya, karena ya lumayan padat juga sih, maksud kegiatan ya padat juga. Gini ya temen ya, namanya juga saya masih buruh pabrik ya kan, jadinya ngatur waktunya juga ya lumayan agak dibilang sibuk, bisa juga dibilang enggak juga, gimana ya. Tapi gini, makanya misalnya kan nih kalau masuk pagi temen-temen ya kan, pulang jam 3 nih, jam 3 biasanya saya ya pulang langsung bersih-bersih lah, istirahat. Jam 5 sore saya jemput anak ya kan sekolah. Nah maghribnya biasanya saya suka ada panggilan, jadi sudah ada janji teman-teman ya. Makanya kalau misalkan janjinya pulang ya kan, rata-rata tuh kalau shift 1 tuh saya pulang ke rumah tuh di atas jam 10 teman-teman ya, jam 11 bisa jam 12 juga ya kan. Makanya kalau untuk bikin video ini jadinya kan ya mungkin badannya juga sudah mulai melehoy ya kan. Dan tempatnya juga ya, kalau misalkan di tempat saya tidak memungkinkan teman-teman ya untuk membuat video seperti ini. Makanya ini juga kan di rumah kakak ipar teman-teman, tapi ya di sampingnya. Jadi itu makanya kalau misalkan malam nggak enak juga teman-teman ya, jadi ada kamar kosong jadinya yang nggak dihuni gitu ya. Makanya saya manfaatin buat bikin video seperti ini ya, karena ya biar nggak terlalu bising, biar nggak terlalu berisik. Makanya di ruangan ini lumayan lah, jadi lebih tenang maksudnya. Karena ya teman-teman jujur ya, untuk berbicara di depan kamera seperti ini juga perlu latihan teman-teman ya, apalagi untuk di muka umum publik gitu ya, misalkan kayak di luar ruangan gitu kan, butuh mental yang kuat teman-teman ya. Kalau untuk di kamar seperti ini kan, jadi kita mau ngomong di mana juga kan ya kita sendiri ini ya kan yang tahu. Makanya kalau misalkan ketawa salah juga mohon dimaklum juga teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa sedikit menghibur kalian ya, biar nggak terlalu tegang untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah barusan juga ya tadi saya lihat-lihat di Facebook ya, karena kan juga saya juga masuk beberapa grup di Facebook tuh teman-teman ya, ada sekitar 5 apa 6 ya saya masuk grup lambung tuh, karena ya saking banyaknya ternyata teman-teman ya yang maksudnya masih bergelut dengan keadaannya ya kan. Ada yang lagi ngerasain inilah, ada yang lagi ngerasain itu inilah, pokoknya mah cuman tetap teman-teman ya, penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu keluhannya 95% ya, ini versi saya itu keluhannya sama teman-teman ya. Yang untuk yang parahnya itu sama teman-teman ya, dari yang dirasakannya ya ini itunya tuh sama teman. Yang bedanya paling apa?
bedanya tuh, oh yang si A mah lagi ngerasain ini nih, yang si B mah oh lagi ngerasain yang ini. Tapi nanti juga biasanya tuh merasakan juga teman-teman seperti itu teman-teman. Apalagi ya kalau udah paniknya datang, cemasnya datang ya kan, biasa kan berbarengan, borongan gitu. Jadi bergerombol ya. Ketika paniknya datang, cemasnya datang, akhirnya pikirannya pun jadi liar ya kan, akhirnya mikirnya ke yang jelek-jelek aja ya kan, yang ke hal-hal yang negatif ya kan, dari mulai mikirin penyakit yang enggak, padahal itu semua tuh cuman pikiran doang teman-teman ya. Karena gangguan anxiety psikosomatis tuh cuma permainan pikiran teman-teman. Cuman kan di sini yang harus kita dilatih lagi tuh apa? Karena mindset kitanya yang selama bertahun-tahun tuh jadi yakinnya tuh dengan obat-obatan teman-teman. Tapi kan gini teman-teman ya, sepengalaman saya, untuk nyembuhin anxiety psikosomatis tuh nggak harus dengan obat-obatan juga teman-teman ya, dan nggak harus ke psikiater juga ya. Pengalaman pribadi saya tuh, saya nggak nyampe ke namanya yang dokter spesialis psikiater gitu ya, saya nggak pernah teman-teman ya. Tapi kenapa saya bisa normal lagi, yaitu teman-teman, salah satu triknya ya usahakan setiap harinya kita suasana hati tuh harus ada kegiatan yang menyenangkan teman-teman ya. Apa itu yang menyenangkan? Yaitu bersangkutan dengan hobi kalian ya, maksudnya dengan kegiatan-kegiatan yang kalian senangi. Nah itu tuh harus teman-teman ya, apa aja bebas teman-teman ya. Kalau saya pribadi, ketika saya menemukan trik ya gitu, maksudnya oh ternyata seperti ini yang saya lakukan, mancing dan main PS teman-teman ya. Nah alasannya kenapa? Jadi nih, ketika mancing ya, apalagi kita narik ikannya nih, suasana hati itu berubah drastis teman-teman ya. Senang, happy lah, bisa ketawa ya kan, bisa ketemu dengan ya sama-sama mancing ya. Kalau sesama tukang mancing pastinya ya pasti paham lah gimana sensasinya ketika narik ikan ya. Oke teman-teman yang suka mancing, kalian tuh harus mancing lagi, paksain, tapi di siang hari ya, jangan malam hari. Usahakan untuk malam udah full istirahat aja ya, tidur yang cukup sekitar 6, 7, 8 jam itu tuh diusahain teman-teman ya, usahain ya. Karena 4 jam setelah kita tidur, nah lebihnya ke sono tuh si tubuh kita tuh bisa loh teman-teman nyembuhin dirinya sendiri ya. Maksudnya ya gini, memperbaiki sel-sel yang rusak lah ya kan, yang makanya dalam tubuh tuh yang lagi nggak bener bisa sembuh dengan kita tidur yang cukup di malam hari teman-teman ya, beda dengan siang hari ya. Makanya lagi parah-parahnya juga saya ya mengusahakan untuk tidak tidur siang teman-teman ya. Alasannya ya biar ditumpukin gitu teman, ditumpukin ya, untuk jadi malam harinya tuh udah setelah habis sholat isya biasanya kan teman ya, udah saya langsung rebahan ya, rebahan tidur ya kan jam 8. Untuk awal-awal juga tetap teman-teman ya harus dilatih lagi, jadi nggak langsung saya langsung plak langsung tidur, nggak gitu teman-teman ya, ada prosesnya. Rebahan jam 8, itu tidurnya jam 1, jam 2 itu pun nggak nyenyak, nah gitu. Tapi ya tetap besoknya diulangi lagi gitu, maksudnya untuk jamnya tuh misalkan jam 8 udah diusahain teman-teman ya. Ayo diusahain, misalkan kita tidur jam 8, besoknya lagi tuh usahain lah jam 8. Kalau misalkan meleset dikit ya nggak apa-apa juga ya kan, karena kan keperluan kita juga kan beda-beda teman-teman ya, namanya kita hidup kan ya beda-beda lah, nggak sama ya teman-teman. Ada keperluan apa ini ya, itulah ya namanya hidup ya kan. Tapi ya usahain teman-teman, kalau misalkan teman-teman kalian tidurnya jam 8 ya, maksud udah rebahan ya, udah besoknya tuh diulang lagi jam 8. Pasti ada perubahan teman-teman. Yang tadinya tidurnya jam 1, jam 2 pasti berkurang ya teman-teman, bisa jam 12 kalian tidur tuh. Nah makanya terus besoknya lagi juga usahain tidurnya di jam yang sama untuk rebahan, mulai rebahannya ya.
Nah selanjutnya nanti juga kalian bisa merasakan ya teman-teman ya, nantinya si jam tidurnya tuh makin kesini makin turun apa naik ya, turun kali ya, yang tadinya jam 12 nanti turun lagi jam 11 ya, kalau dilatih lagi nantinya turun lagi jam 10. Dan sebenarnya untuk orang dewasa ya tidur jam 10 jam 11 sih kalau pribadi saya ya, maksud bangun pagi taruhlah jam 5 ya subuh ya, sudah cukup teman-teman ya. Tapi kalau misalkan emang ini tidurnya bisa 8 jam itu jauh lebih bagus lagi teman-teman, pasti semakin banyak perubahan kesehatannya ya. Apalagi ini teman-teman ya, dibarengi dengan konsumsi makanannya dijaga dulu ya kan, jenis makanannya dijaga, air putihnya juga nih dicukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, jangan malas teman-teman ya, harus dipaksain ya, biar kalian ya cepat sembuh pastinya ya. Karena penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis harus sering diingatkan karena suka adanya namanya plan teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya, wajar lah teman-teman ya, namanya lagi pencernaan error tuh sudah pastinya tidak bakalan sepenuhnya menyerap makanan dengan sempurna teman-teman. Satu, makanya badan tuh banyak banget kan yang dirasain, itu juga wajar juga teman-teman ya, karena ya namanya pencernaan lagi bermasalah, tentunya juga pastilah fungsi tubuh yang lainnya juga bermasalah teman-teman ya. Makanya disitulah harus mengerti, harus paham ya. Jadi ketika sudah mengerti, paham, nanti kita bakalan lebih rileks teman-teman dalam menghadapi segala sensasi apapun itu. Nanti kita akan lebih tenang, tapi tetap butuh dilatih teman-teman. Sama saya juga ya, dilatihnya itu dengan sering, maksudnya ketika lagi ngerasain misalkan nih anxiety-nya lagi kumat nih, cemasnya kan, udah biasanya kita alihkan lagi dengan pemikiran-pemikiran yang menurut kita menyenangkan alias hobi teman-teman ya. Misalkan ginilah, saya kasih contoh ya kan, penderita asam lambung tuh harus selalu dikasih contoh teman-teman ya. Kenapa? Biar kalian biar cepet paham, sekalipun cepet paham juga nanti besoknya juga lupa lagi. Makanya tonton lagi video-video seperti itu teman-teman ya. Saya juga kenyataannya saya juga seperti itu teman-teman ya, ketika saya merasakan sesuatu apa gitu di badan, yang paling biasanya saya cari ya ini handphone untuk menonton YouTube seperti ini, karena bisa sedikit kebantu menangin teman-teman ya, bahwa emang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak membahayakan, tidak membuat mati ya. Kenapa? Ya ini buktinya ya. Saya juga alhamdulillah ini masih diberikan kesehatan, umur panjang ya kan, alhamdulillah, benar teman-teman ya. Makanya teman-teman juga harus yakin, karena rezeki, jodoh, maut itu urusan Tuhan teman-teman ya, bukan karena penyakit juga ya. Makanya di sini kita kadang kan sih kita tuh suka mengkambing hitamkan penyakit ya, tapi ayo cobalah ditelah lebih dalam lagi nih untuk yang muslim ya, baik ataupun yang agamanya beda, pastinya lah coba sama teman-teman ya. Maksudnya rezeki jodoh itu urusan Tuhan ya, bukan urusan kita. Jadinya udahlah kita menjaga kesehatan untuk beribadah. Toh kenyataannya juga ya, kita hidup di dunia ini tuh untuk beribadah teman-teman ya. Ayo coba, bener nggak? Kita kerja misalkan ya kan, kerja dari pagi pulang sore, adapun pulang malam untuk apa? Salah satunya kan untuk menafkahi keluarga, anak istri lah ya kan, orang tua dan siapapun itu, termasuk ibadah juga kan, benar? Nah gitu teman-teman. Jadi makanya pentingnya menjaga kesehatan ya, agar aktivitas kalian tuh tidak banyak terganggu teman-teman ya. Ketika banyak aktivitasnya tidak banyak terganggu, dan sudah pastinya juga ketika kalian tuh bakalan beraktivitas dengan normal ya kan, semangat lagi ya kan. Makanya harus semangat teman-teman ya,
yakinlah gangguan asam lambung dan saya tipe psikosomatis tuh pasti bakalan sembuh lagi. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.